Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi kayaknya sih kalau menurut saya sih kayaknya gampang pecah. Karena seringkali kalau ketemu gitu kita kirim ke bagian biokimia. Biokimia tuh dianalisis tuh batunya batu apaan. Biasanya antara dua. Batu itu ada dua jenis kalau batu empedu ya. Ada yang hijau, itu adalah batu bilirubin. Ijonya Hijau tua. ijo tua, ijo kayak ijo army gitu loh. Hijau tua, ada juga yang agak kekuningan. Yang kekuningan tuh biasanya batu kolesterol, Franky. Tapi lebih banyak yang hijau daripada yang kuning. Karena komposisi di dalam cairan empedu itu lebih banyak cairan empedu. Nah, Ya dok, tahu-tahu kita udah kena banjir lagi gara-gara ada Imlek kemarin dok. Aman nggak rumah dok? rumah aman, tapi jalanan nggak aman. Masuk ke rumah saya kan ada dua akses. Satu ke Kelapa Gading, satunya ke Angkatan Laut. Yang ke Angkatan Laut aman. Yang Kelapa Gading di depannya itu banjir. Tahu nggak kenapa yang Angkatan Laut aman dok? Karena dekat sama pintu air. Bukan dok. Apa? Namanya Angkatan Laut dok. Dia yang menguasai lautan. Lautannya dia bisa kuasain, apalagi cuman banjir di jalanan dok. Nah pertanyaan saya kenapa kemarin hujan deras, Franky? Oh itu bagus. Kalau Bukan bagus tuh hasil. Kenapa? Oh, hujan deras. Karena awan di atas itu terlalu besar, tinggi, akibatnya dia jadi berat, dia turun ke bawah jadi hujan. Karena penguasa awan itu lagi mau minta izin pulang. Oh. Si naga itu kan penguasa cuaca, Franky. Dia mau selesai tugasnya, dia pengen amit mundur. Itu salamnya dia, salam itu, salam hujan. Dan katanya kalau Imlekan itu, kalau hujan bagus. Apalagi kalau sampai istilahnya nyentuh masuk ke rumah. Tapi jangan sampai naik ke atas ya. Nyentuh masuk ke rumah, istilah pekarangan ataupun carport atau apa, itu bagus. Daripada kalau api. Api itu jelek katanya dok ya. Iya. Tapi kemarin dengar berita nggak ada gara-gara hujan di mana-mana gitu, beberapa ular keluar tuh lagi. Kan tahun ini memang tahun ular dok. Iya, dia keluar. Kenapa keluar? Rumah ular itu kan biasa kan nyarangnya bersarang tuh di dalam tanah. Iya. Tanahnya keisi air. Dia cari tempat kering dong dok. Nah, dia mau kenalan sama kita, Franky. Ya, karena ini tahun ular, dia bilang kalau lo cuman ngomong-ngomong doang nih gue nih gitu loh. Gue dijadiin sio tapi nggak pernah tahu gitu ya. Tapi ular-ular yang ada di gambar-gambar tuh ya kalau kita ke mall ya. Ada gambar ular kan macam-macam. Iya. Pakai topi lah segala macam. Tapi ularnya tuh manis-manis loh mukanya. Saya kalau sekarang ngelihat dia punya sio gambarnya ular, kadang-kadang saya mikir, ini sio ular apa sio bebek? Atau si naga, sama aja mukanya. Mirip dok. Iya. Karena apalagi bibirnya tuh terlalu doer dibikin ya. Jadi kayak Dan ularnya pada tembem-tembem, Franky. Oh itu bagus. Itu artinya kesejahteraannya tinggi tuh ular. Nah itu kemarin saya dengerin itu si apa Ahli, peramal lah. Orang Gimana nih nasibnya nih tahun 2025 tahun ular. Nasibnya gimana, Franky? Menurut kamu bagus nggak buat bisnis? Oh, saya sih selalu optimis aja. Pokoknya selama kita usaha, dok, bos gede pasti kasih rezeki. Bos gede itu Tuhan maksud saya, dok. Kalau saya tuh nggak gitu, Franky. Ini semua ada filosofinya. Kan kalau naga kemarin itu kan pergaga perkasa. Naga itu lambang raja loh sebenarnya. Lambang raja. Raja, ya dia penguasa cuaca, alam semesta. Istananya ada di laut. Sedangkan kalau ular tuh istananya tuh ada di dalam tanah. Nah kalau banyak ular, sebenarnya ada dua persepsi. Kalau kita mau persepsi yang positif, apa negatif? Dua-dua kita mesti tahu, dok. Oke, kalau yang negatif, ular itu adalah tahun bahaya. Kenapa? Karena ular itu banyak yang berbisa. Dia bisa mencelakakan kita. Tapi kalau yang positif, ular itu tanda kemakmuran, Franky. Percaya nggak? Karena gini,
kalau ini tahun ular, ular akan banyak keluar. Iya. Dia akan banyak keluar. Kalau ular keluar, ular itu tandanya apa? Kalau tempat banyak ularnya artinya apa? Banyak tikus, Frankie. Iya. Nah, kalau banyak tikus artinya apa? Banyak padi, Frankie. Banyak makanan yang dimakan Ya, tikus. makanan artinya sebenarnya tahun ular itu adalah tahun yang barangkali tahun yang adalah tahun kemakmuran. Tapi untuk mendapatkannya kita mesti berhati-hati karena mungkin ada orang banyak yang suka nipu, mau mencelakakan orang. Itu si ular tadi. Karena ular licin nih dok. Ya, tapi adanya ular itu bukan negatif, dia positif karena dia pertanda kemakmuran. Tapi kita mesti hati-hati jangan sampai kita dipatok ular. Nah, saya waktu SMA dulu, guru saya ngajak saya dan teman-teman sekelas pergi ke Marunda, Frankie. Tahun 80-an tuh dok? Ya, 82. 82. Diajak ke Marunda. Ke Marunda ngapain? Nah, ke ular, Frankie. Nah, yang disiapin cuma satu, pohon yang ada cagaknya. Nah, Dia bilang kalau mau nangkap ular, yang harus dikuasai adalah kepalanya. Cagak itu penting untuk megang kepalanya. Kamu jangan megang yang lain-lain, harus pegang kepalanya dan jangan pegang pakai tangan. Jadi begitu keluar, ditepuk-tepuknya ada lubangnya, dok, dia keluar kepalanya. Kepalanya itu dipegang sama cagakan itu. Maka dia nggak bisa bergerak. Kemudian baru buntutnya dipegang. Setelah buntutnya dipegang, baru kepalanya dipegang. Nah, setelah udah kepegang itu dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kepala dipegang, buntut dipegang, masukin ke dalam karung. Udah. Seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau untuk orang-orang yang mau buka usaha di tahun ular ini, jangan takut. Memang banyak penipu. Tapi banyak rezeki, banyak peluang. Tetapi kalau ada orang yang jahat, hati-hati saja. Dan kalau nangani orang jahat, pegang kepalanya, pakai alat, artinya jangan dipegang sendiri. Jadi kalau ada preman misalnya, jangan preman yang kita hadapi sendiri, kita sewa preman untuk preman gitu loh. Itu menurut si orang yang tadi dokter simak tadi dok ya. Iya katanya. Tapi begitu. kenapa ular nggak dipegang lehernya dok? Dokter tahu nggak kenapa? Kan kepala dokter itu rasanya mendekati benar tuh, kan kepalanya. Tapi kepala itu bukan kan kepala, leher ya. Leher. Nah, saya agak protes dok. Gimana kita tahu tuh leher? Orang ular leher semua dok. Enggak, kepalanya besar lagi. Kepalanya besar yang itu. Buat saya boleh dari belakang kepala sampai ekor tuh leher semua. Enggak, tapi nangkep ular tuh gampang. Waktu itu yang kita tangkap ular kobra loh. Ular kobra lagi. Bisanya mematikan. Dok, katanya kalau buka usaha, dokter bilang tahun ini bagus dok. Bagus. Buka toko juga gampang dok. Terutama toko, kita bukanya toko orang lain dibuka. Nah, kemarin kebetulan gini dok. Ya saya golf sih, udah di arah di itu. Ada satu tempat namanya Emeralda. Mungkin kalau yang olahraga situ tahu Emeralda. Ya kalau kita kilometer 19 keluar, ada Emeralda sama satu lagi Riverside kan ya. Emeralda kan dokter tahu ya, itu kan batu dok. Emerald. Warnanya hijau. Ya. Katanya nih dok, emerald hijau, kalau safir biru kan ya. Ya, kalau ruby merah. Ruby, ya. Nah, kita kayaknya susah banget dok sampai cari batu hijau dok ya. Kan dokter kan sebagai ahli medik tahu ada batu yang dari dalam tubuh gara-gara penyakit warnanya hijau juga dok kalau nggak salah. Ya, betul dok ya? Iya. Dan saya itu koleksi loh. Nah itu dia, kok kita jauh-jauh kita cari ke tempat-tempat yang banyak emeraldnya gitu kan ya. Cari aja orang yang sakit kayak begitu, minta sama dia udah terima kasih kan batunya kita keluarin. Itu sakit apa dok? Batu empedu. Batu empedu. Ya itu yang nomor 2 yang suka banyak batunya. Yang pertama itu ginjal, batu ginjal itu banyak. Terus batu buli-buli, batu kandung kemih. Yang satu batu empedu. Tapi batu empedu memang khas. Warnanya kebanyakan hijau. Hijau. Bentuknya tuh, kira-kira kamu perkirakan bentuknya kayak gimana? Bulat, saya lonjong, kayak kacang hijau gitu? Nggak? Gede nggak?
Hah? Gede nggak? Enggak, bentuknya dulu. Bentuk bulat, kotak. Bulat sih kalau Enggak. jadi apa? Dia kotak bersegi-segi. Bersegi-segi. Kotaknya bersegi-segi. Dan licin banget. Itu beneran batu tuh, Dok. Beneran batu. Saya tuh pernah otopsi ya. Hmm. Orang itu begitu kan biasa kita secara rutin kan kita dapetin hati nih. Hmm. Hati itu ada 3 tuh. Hmm. Bagian kanan Hmm. gede Ya. sekali, kiri kecil. Ya. Nah kalau kita balik, nah di antara kanan dan kiri itu ada satu bagian liver lagi yang kecil, Hmm. namanya lobus quadratus. Lobus quadratus. Itu lobus kanan, lobus kiri, ini lobus quadratus, bentuknya kotak. Hmm. Nah dekat lobus quadratus itu ada kantong, kantongnya segini gini lah, kira-kira ukuran 2x1. Naruh Kantong duit. pedu. Oh, kantong pedu, kirain Itu kantong duit. warnanya hijau. Hmm. Kalau kita pegang itu ya biasanya kempes isinya air. Hmm. Nih. Cairan lah, Dok ya. Nah, begitu diraba, korcok banyak amat. Begitu dibuka, itu kan biasa dibuka kalau otopsi. Hmm. Ada sekitar 30 batu. Kecil-kecil berarti, Dok ya. Ada yang gede-gedenya segede kira-kira ada ukuran Patokannya, paling. Dok. Patokannya sama kacang tanah sama kacang hijau. Dia segede kacang tanah. Lumayan gede, Dok. Lumayan gede, segede kacang tanah. Tapi yang lebih banyak yang kecil. Hmm. Nah, selebihnya itu berupa lumpur seperti kayak batu-batu halus gitu. Belum jadi batu tuh ya. Tapi itu yang batu yang kotak-kotak itu yang itu beberapa udah lumayan gede. Dan itu batanya kotak-kotak, nggak bulat. Kotak-kotak itu banyak kotak. Tapi licin. Dan kalau menurut saya sih mungkin kalau dibikin jadi batu cincin mungkin Cocok bagus. juga, Dok. Itu tingkat kekerasannya pernah diukur nggak? Nggak Kan terlalu keras. batu tuh kan yang paling keras kan katanya diamond Iya, berlian ya, Dok ya. iya. Paling keras udah gitu ada beberapa tingkat kekerasan yang istilahnya makanya bisa dijadiin buat batu. Kalau itu tingkat kekerasannya lumayan tinggi, Dok. Nggak gampang pecah, Dok. Bisa tuh, Dok, ditaruh di sini, Dok. Tapi kayaknya sih kalau menurut saya sih kayaknya gampang pecah. Karena seringkali kalau ketemu gitu kita kirim ke bagian biokimia. Biokimia tuh dianalisis tuh batunya batu apaan. Biasanya antara dua. Batu itu ada 2 jenis kalau batu empedu ya. Ada yang hijau, itu adalah batu bilirubin. Ijonya Hijau tua. ijo kayak ijo army gitu, Dok. Oh. Hijau tua, ada juga yang agak kekuningan. Yang kekuningan tuh biasanya batu kolesterol, Frank. Ah. Tapi lebih banyak yang hijau daripada yang kuning. Karena komposisi di dalam cairan empedu itu lebih banyak cairan empedu. Nah, Jadi, Dok, sebenarnya kantong empedu yang tadi dokter sebutin tuh normalnya isinya apa, Dok? air. Cuman cairan. Dia isinya cairan, warnanya kuning kehijauan. Kuning ke hijau. Nah, jadi ya, ukurannya segini ya. Kira-kira paling isinya paling 5 cc. Saya catat dulu nih, Dok. Kuning kehijauan bukan hijau kekuningan nih, Dok ya. Ya. Jadi kuning kehijauan. Iya. Itu kalau dia encer, normal sih encer. Tapi pada kondisi dia udah kental tuh jadi cairannya jadi cairan hijau. Hijau kental. Lama-lama karena hijau berlumpur seperti lumpur. Tapi kalau dia udah lebih parah lagi ya batu itu. Jadi kan dokter pernah ngomong warna tinja kuning itu aslinya dari situ tuh pewarnaannya. Iya. Kalau warnanya tinjanya jadi hijau gara-gara si empedunya tadi keluarinnya Jarang hijau. Hijau sebenarnya hijau itu aslinya sebenarnya kuning. Kuning hijau tuh karena dia ke itu, tapi hijaunya kalau diencerin agak kuningan. Oh. Itu kuning. Jadi sebenarnya itu dari mana itu kan empedu? Nah, Cairan empedu dari mana? Ini empedu ini kalau kita buka itu ya kantongnya. Kantongnya kecil lah segini-gini. 2x1. Kantongnya itu kalau dibuka bagian dalamnya seperti beludru. elastis nggak, Dok? Elastis. Elastis. Kayak kantong. Seperti beludru kayak bentuknya. Oke, jadi seperti beludru berarti ada bulu-bulu halus itu, Dok. Iya. Nah, disitulah ada airnya. Nah, airnya dari mana? Dari liver. Nah, di dalam liver itu ada produksi. Jadi di situ tempat penghancuran sel darah merah. Kan kita punya sel darah merah tuh antara 5 juta sampai 6 juta kan. Umurnya cuma 120 hari. Jadi kalau di expired, Expired bawa ke situ dihancurin. Globin sama hem. Nah, yang hem itu adalah zat besi. Yang globinnya itu dihancurin jadi bilirubin nanti. Bilirubin itulah yang masuk ke situ. Tapi itu dia jadi istilahnya disekresi di situ, dikeluarkan di empedu, tapi masih dikasih tugas. Tugasnya dia ngancurin lemak yang dari makanan. Jadi setiap kali kamu makan santan,
makan lemak sapi, lemak binatang, apapun lemak-lemak dihancurin di situ. Dia dibikin di situ empedunya. Jadi kalau kita makan, empedu itu ngeluarin cairan empedunya masuk ke usus 12 jari. Nah, dia itu ngancurin lemak supaya lemaknya itu bisa diserap. Jadi bukan nempel di usus gitu dok ya? Bukan. Dia supaya bisa diserap lemaknya. Nah, sisanya itu mewarnai tinja kita, sehingga tinjanya yang normal warnanya kuning. Kalau cairan empedu ini karena satu dan lain hal nggak bisa keluar ke usus 12 jari, dia akan bocor ke darah. Bocor ke darah bikin kulit kita jadi kuning, mata jadi kuning, maka jadilah orang bilang, oh dia sakit kuning gitu loh. Nah, sakit kuning tuh dari situ sebabnya dok? Iya. Apapun sebabnya sakit kuning asal dari situ. Dan satu, kalau dia mampetnya begitu mampet sama sekali, gara-gara empedu nggak masuk ke usus, maka waktu kita berak, buang air kita jadi putih. Seperti dempul. Tinja kita kayak dempul, kayak putih. Kayak kapur gitu dok? Iya. Itu gitu tanda ya? kita sakit liver. Biasanya karena liver sakit atau empedu sama sekali nggak masuk. Nggak ke situ. berfungsi. Jadi kalau orang yang kayak begituan biasanya pencernaan lemaknya nggak bagus. Mungkin dia makan lemak keluarnya lemak. Mungkin mana ada nggak ada orang yang buang airnya tuh isinya minyak. Iya. Ya karena nggak diolah sama sekali. Jadi lemak yang kita makan hanya bisa diolah kalau dia diseliputi sama empedu, kemudian dihancurin, baru bisa diserap. Tapi masih mending tuh lemaknya keluar dok ya? Iya. Kalau lemaknya bikin mampet pembuluh darah, lebih celaka ya? Sebelum itu dia masuk ke darah dulu. Oke. Nah jadi empedu itu perannya penting, Frankie. Si empedu tadi istilahnya supaya kita tuh terhindar dari penyakit masalah kelebihan lemak tadi dok ya? Iya. Dan dia supaya lemaknya bisa dimanfaatkan. Kan lemak itu dimanfaatkan buat apa? Kolesterol itu lemak, kolesterol dimanfaatkan dimasuk ke dalam badan. Nah di badan kita dipakai buat bikin saraf. Semua saraf kita ada lemaknya. Hormon-hormon di badan kita asalnya dari lemak. Dia membentuk hormon. Jadi kebayang nggak kalau itu dia nggak bisa dicerna, semua kita makan lemak, keluarnya lemak. Artinya nggak ada regenerasi lagi barang-barang yang rusak di badan kita nih dok? Iya, saraf-saraf kan seluruh tubuh kita sarafnya banyak. Seluruh tubuh kan dipengaruhi hormon. Kebayang aja kita nggak punya hormon laki-laki, kita jadi nggak bisa maskulin dong. Nggak ada hormon perempuan nih, nggak di perempuan dong. Jadi Mas Frankie aja dok. Jadi itu perannya penting. Tapi pada beberapa orang karena satu dan lain hal itu dia karena mungkin nggak banyak kepake, dia akhirnya dia mengentel, membatu. Nah yang jadi masalah kalau membatu salurannya kan kecil tuh, dia mampet di situ, tiba-tiba orangnya kolik, sakit, tiba-tiba mual, muntah, sakit banget, panas, demam. Karena kenapa? Batunya nyumbat. Sebenarnya nggak boleh jadi batu dia. Oh, jadi sebentar dok, otak saya biar saya selarasin dulu sama otak dokter, kalau bisa. Jadi dia kan keluar ada cairan. Cairan ini fungsinya kayak tadi dokter bilang tuh dok. Ya, setiap kali makan lemak dia keluar. Dihancurin untuk supaya dijadiin yang berfungsi buat badan kita. Tapi karena dia makin kental bisa jadi batu gitu maksud dokter. Batu, terus dia mampet. Nah kalau mampet akibatnya, ya kebayang aja ada saluran tiba-tiba ada mampet kan, sakit. Itu yang namanya kolik. Kolik. Sakit perut mendadak, sakit perut, mual, muntah. Mula-mula di ulu hati, tapi kemudian ke sebelah kanan karena letaknya di sebelah kanan. Dokter pernah dapat datanya nggak? Informasinya itu untuk proses penyumbatan itu terbentuk akibat udah berapa lama dia nggak suka cuek gitu? Nggak ada urusan dengan namanya, tapi urusan dengan kentalnya ini. Kentalnya tadi. Iya, dia pada saat dia sudah mengental dan membatu. Nah, kadang-kadang batunya itu kan tadi yang saya bilang terbanyak itu ada batu bilirubin kan, batu dari pemecahan itu. Tapi bisa juga ada batu kolesterol juga bisa kalau kolesterolnya banyak numpuk di situ. Nah, kadang-kadang ada kalsium juga. Nah, itu kalau dia numpuk di jalan yang sempit ada gituan, sakitnya setengah mati. Orang jadi seperti kayak mendadak sakit perut, hilang, timbul, kolik namanya. Tapi yang saya mau tahu dok,
kenapa yang normal tadi tahu-tahu kok bisa jadi kental? Ya karena nggak dipakai. Nggak dipakai tuh si empedunya Kan tadi. kan empedu itu hanya dikeluarin, nanti keluarin, kemudian dibentuk lagi. Kalau dibentuk lagi itu kan kalau memang ada lemak yang Ada dimakan. lemak. Kalau dia nggak ada yang lemak dimakan kan dia nggak bakal keluarin. Buat apaan? Oh, jadi kita Makanya kurang banyak makan lemak juga akibatnya si itu empedunya jadi malas tuh, Dok ya. Iya, makanya itu dia sebab kan selalu kalau makan kan dibilang sehat 5 sempurna, harus ada lemak, ada protein, ada karbohidrat gitu loh. Itu loh supaya semuanya juga jadi sehat dan lancar. Gitu, Dok. Nah, tapi juga hal-hal seperti itu bisa juga terjadi karena sumbatan. Sumbatan tuh kan letaknya dia kan di hati. Masuk ke pankreas. Kalau pankreasnya ada tumornya neken salurannya kan bisa juga sama nggak mampet juga kan. Kalau liver dari infeksi neken situ salurannya nggak bisa jadi mampet, sama juga. Jadi artinya kalau kita makan samcan tuh boleh ya, Dok ya? Boleh lah. Kan banyak lemaknya, Dok. Ya maksudnya jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Memang kita perlu karena tanpa kita makan lemak, ya nanti otak kita pada konslet karena saluran bungkus saraf itu sarkolema ya bungkus saraf itu isinya lemak semua, kolesterol semua. Dok, pernah nggak dokter ngelihat iklan di TV seseorang minum minyak goreng? Itu sebenarnya minyak goreng kan aman buat kita makan, Dok ya. Tapi kalau diminum langsung sejumlah ya 1 seloki dah. Ya, tapi begini. Nggak masalah. Ada satu hal yang menarik ya. Saya pernah punya teman dokter. Dia orangnya kreatif banget. Sekarang sih udah tinggal di Amerika dia. Dia jadi pegawai di CDC Amerika. Dia itu pada suatu saat dia dapat penugasan setelah lulus dokter di daerah Tiom. Tiom itu daerah Asmat. Dia kan melakukan survei di Jayapura. Di Jayapura Tengah. Dia melakukan survei, ternyata di sana banyak anak-anak yang mengalami KKP, kurang kalori protein. Jadi dia kurang kalori, kurang protein. Komplit ya? Komplit. Jadi bukan cuma kurang pokoknya masuk kalorinya pun kurang. Nah masalahnya kan kamu tahu kalau namanya makanan itu yang dimakan itu kan ada yang karbohidrat. Satu karbohidrat kalorinya berapa? 4 kalori 1 gramnya. Kalau protein 4 kalori. Tapi kalau yang namanya lemak 9 kalori, Frankie. 2/4 kali lebih banyak. Nah, maka dia melakukan program dikasih lah seperti biasa lah dikasih dikasih kacang hijau. Bubur kacang hijau, dikasih susu, apa segala macam. Pakai santan enak. Ya, pokoknya dikasih begituan. Pakai Ternyata ketan hitam enak lagi, Dok. Tidak bisa ngejar anak-anak itu tetap aja, maksudnya tidak bisa ngejar cepat dia menjadi normal. Yang kemudian dilakukan sama dia apa? Dia kreatif. Anak-anaknya itu di posyandu itu dikasih minyak goreng 1 sendok makan satu persatu sehari. Posyandunya dilakukan setiap hari. Dan mereka tuh cepet baik. Jadi dari segi proteinnya dikasih kacang hijau segala macam, tapi dari segi kalorinya dikasih gituan. Cuman artinya dikasih 1 sendok makan aja, Dok ya? Ya, siap. Enggak, tapi maksudnya saya cuma ngomong bahwa itu namanya kreativitas seperti itu tuh, yang gitu-gitu itu ya perlu ya, Dok ya? Ada inovasi kayak gitu ya, Dok? Iya, dia bisa mengejar cepat. Cuman ada cerita konyol, Dok. Kalau bintang film kan suruh bikin iklan kan pinter dia, Dok ya. Ada orang awam suruh bikin iklan kayak gitu mati, Dok. Iklan minum apa? Minum apa? Minyak goreng. Penyebab mati dokter tahu kenapa? Kelebihan minyak goreng di dalam perutnya. Percaya, Dok? Enggak. Ini dah kalau dokter nggak percaya saya jelasin. Jadi kalau bintang film itu kan dia dikasih, nih kamu minum. Cara adegan iklannya kan benar. Namanya orang awam bukan bintang film. Begitu dia suruh minum, salah lagi. Sampai 1000-an kali take, Dok.
retake. Retake terus-terusan. Jadi penuh mati deh. Nah, oke, jadi artinya minyak ini, Dok, minyak apapun juga itu diolah sama si badan tadi. Itu diterjemahkan menjadi kalori. Ya. Gitu ya. Tapi di awalnya dia pasti itu adalah kerja si empedu. Empedu. Nah, empedu itu kalau mau tahu empedu itu kalau sering kita sebut sebagai nyali. Nah. Nyali namanya. Kalau dirasain pahitnya setengah mati, Frankie. Dan empedu itulah empedu ular ya, yang ada di dekat heparnya ular, di hatinya ular. Itu dimakan diminum sama beberapa orang yang jual ular. Pergi aja ke mangga besar. Ada ular kobra digituin, Bapak mau dagingnya apa mau empedunya? Kalau empedunya dituang di gelas, dikasih madu, dikodok-kodok minum. Kayak anggur juga, Dok. Ya, atau anggur. Kayak begitu. Nah, Dok, si empedu tadi nih, Dok, ada nggak pernah dihitung-hitung gitu satu hari itu dia mengeluarkan berapa untuk entah mili ataupun apa untuk keperluan badan kita? Atau enggak, itu dia otomatis? Dia otomatis, dia nunggu ada lemak. Begitu ada lemak dia keluar. Begitu ada lemak dia keluar. Dia sesukanya kita, kalau nggak ada lemak ya dia nggak keluar. Jadi dengan kata lain, terjadinya pembentukan batu tadi, Dok, gara-gara dia jarang dipakai. Ya, betul, Dok, ya. Mengental di situ. Jarang kita makan makanan berlemak, mengental, akibatnya itu yang tadi jadi batu, beneran batu itu, Dok, ya. Dan kalau orang makan kolesterol juga kebanyakan, itu bisa jadi juga bukan dari kandung empedu masuk ke situ, malah dari saluran cerna masuk ke situ. Nah, itu jadi bantu empedu, itu juga bisa. Kolesterol kebanyakan. Kolesterol tuh seperti apa, Dok? Lupa lagi, Dok. Kolesterol itu lemak juga. Kalau kebanyakan juga dia bisa, artinya lemaknya itu bisa masuk. Ya, salah alur. Dia masuk ke dalam kandung empedu, bikin dia jadi kental di situ. Padahal yang kita perluin cuma si lemaknya doang gitu, Dok, ya. Nah, terus kalau misalkan dia sudah kebentuk batu empedu, Dok, ya. Cara deteksinya kalau kita masih hidup bagaimana, Dok? Tadi kan dokter bilang sakit tuh. Ya, kalau dari segi ronsen klinis bisa nggak? Biasanya orang pikir dia sakit mah. Seperti sakit mah. Oh, kayaknya mules nih, mual nih, muntah-muntah. Oh, makan obat mah ya baik kayaknya. Nanti balik lagi. Nah, kalau dia udah parah, dia benar-benar dia mampet pada waktu dia mau keluar, dia mampet. Itu kolik. Kolik itu sakit banget. Mules hilang. Mulai seperti itu. Letaknya di ulu hati sini atau di sebelah kanan. Dan nggak sembuh-sembuh. Bolak-balik, nggak bisa sembuh. Bisa sembuh dalam waktu 1 jam dia kadang. Tapi seperti kayak diremes, sakit hilang. Di tengah di ulu hati sini nih, atau ke sebelah kanan, atau kadang-kadang sampai ke punggung juga. Nah, kadang-kadang orang bilang, oh ini sakit mah kronis, itu salahnya. Tapi kalau misalnya dia dari kondisi gitu, dia pergi ke rumah sakit, di rumah sakit itu di USG. Dari USG kelihatan, karena USG itu prinsipnya dia dikasih suara kan. Suara itu sekarang gini, kamu bayangin ya, caranya USG itu begini. Ini ada batu nih, ada kelereng lah, kamu punya berapa kelereng? Kamu punya center, kamu center. Apa yang terjadi kalau di depan center ada kelereng? Di belakang di belakang kelereng tuh ada bayangan kan? Bayangan berupa garis, itulah yang dilakukan USG. Kalau di sini di USG kan alatnya kayak serikaan kan? Iya. Di USG gitu. Kayak alu, Dok. Nah, di dalam itu begitu dia ketangkep, wah ini kandung empedu nih. Begitu digituin di kandung empedunya tuh tiba-tiba baliknya tuh ada garis hitam. Ada bayangan hitam garisnya, itu berarti situ ada batu. Sinarnya nggak lewat. Jadi ada batu apa enggak bisa kelihatan dengan USG. Jadi kalau kita udah ketemu suatu gejala nih, Dok, ya, kita jangan sok-sokan istilahnya nebak-nebak sendiri, Dok, ya. Ya, kita nggak tahu itu di lambung bisa dari jantung juga bisa kan, kalau nyeri di ulu hati. Bisa juga dari kandung empedu, makanya ke dokter. Nah, waktu di dokter itu diperiksa. EKG-nya normal. Lambungnya diperiksa nggak ada apa-apa. USG deh, begitu USG, oh ada bayangan tuh. Ini kandung empedu di center, ada bayangan 3 biji, berarti ada batu 3 gitu. Kalau di ronsen ketemu nggak, Dok? Nggak ketemu. Di ronsen ketemu, kalau biasanya nggak ketemu, nggak kelihatan. Yang
batu empedu sama batu itu nggak kelihatan di ronsen. Kecuali kalau batunya ada kapurnya. Jadi yang paling tepat USG. Kalau USG setiap kali ada batu terus di situ ada bayangan hitam garis. MRI juga boleh. Ya boleh kalau Bukan mahal, CT scan bisa. Oh, CT scan Tapi kan kalau yang paling cepat adalah USG. paling simpel deh, Dok ya. Iya. Jadi nanti yang periksa biasanya itu sih dokter umum periksa gejalanya dulu, mungkin diperiksa lab. Nah, terus kalau misalnya untuk pemeriksaan begitu ya biasanya ke dokter penyakit dalam. Artinya kita laki-laki jangan mikir, kok saya laki-laki di USG itu emang hamil berapa bulan gitu, Dok? Enggak, jadi di USG sama dokter bisa ketahuan. Nah, kalau emangnya batuk, ya terapinya sih ada beberapa ya. Nah, itu dia saya baru mau nanya. Bisa dia dikasih obat, ada obat yang bisa bisa ngancurin batu itu. Batunya bisa dihancurin. Teman makan obat tuh lama berbulan-bulan itu baru kemudian dihancur pelan-pelan. Bisa dihancurin. Tapi juga bisa juga batunya itu dicomot. Operasi. Endoskopi. Oh, endoskopi. Jadi endoskopi dari mulut dimasukin kayak selang, ada capitannya, terus dimasukin ke lubang. Nah itu empedu itu keluarnya di satu lubang di usus 12 jari. Lubangnya namanya papilla vateri. Namanya si vateri itu yang nemuin si vateri. Papilla bentuknya kayak lubang itu loh. Nah lewat lubang itu sama dokternya diambil, dicomotin, itunya batunya satu-satu. Oh, jadi itu orangnya sadar nggak waktu dikerjain? Sadar. Jadi bisa ngeliat tuh, ih. Kan ada kameranya ngeliatin gitu. Kita dimasukin barang, kita ngeliatin badan kita lagi digituin, buset. Iya. Enggak, itu kalau batunya masih kecil masih bisa dicomot. Tapi kalau batunya udah terlalu banyak mau dicomotin itu susah. Dokternya lakukan operasi. Operasi itu di perutnya dibuka di sini. Kan letaknya di balik hati. Hati di depan, di balik hati. Itu biasanya kalau operasi itu sekantong-kantongnya itu dibuang lagi. Kantong-kantongnya dibuang. Aduh. Sekantong-kantongnya dibuang, jadi nanti keluar kantong. Ya. Nanti setelah udah dibuang baru kantongnya dibuka, oh kelihatan tuh batunya banyak. Jadi ntar nggak punya empedu orang? Enggak. Kalau nggak punya empedu nanti kan repot itu lagi. Dia. Kalau dia sudah selesai dioperasi, dia tidak punya empedu, terus jadi gimana dong? Dia kalau makan lemak itu harus dibatasin. Dia harus jangan makan lemak karena apapun dia makan lemak keluarnya lemak nanti di belakang. Dia bisa mencret, misalnya contoh, wah ini makan yang santan banyak gitu loh, nanti biasa santan keluar santan nanti. Jadi kurangin aja makannya. Sebenarnya orang nggak ada gituan nggak ada masalah. Kalau kan dok, kan sekarang nih saya coba mengambil persamaan nih dok. Kan kalau ada batu ginjal dok ya. Sekarang kan ada metodenya pakai di laser ya dok ya. Tembak. Empedu batunya bisa ditembak juga nggak dok? Bisa ditembak dari luar. Pakai itu. Pakai ditembak bisa. Tapi yang paling sering itu adalah operasi. Operasi pun ada dua, ada operasi besar, dibuka, langsung dengan lubang besar dikeluarin, atau cuma dilubangin 3 lubang aja. Satu masuk selang, satu masuk ini, coba dipakai kamera gitu, dicomot gitu. Jadi lubangnya kecil, jadi operasi kecil. Operasi pakai lubang. Emang nggak bisa dok? Agak telaten dikit deh, si kantongnya tadi diseset aja tengahnya gitu dok. Terus dikeluarin batunya. Begini, ada teknik yang salah satunya itu dimasukin seperti kayak bahan gitu ya, itu dikasih energi gelombang, terus supaya hancur, nanti hancur dia keluar sendiri ke usus. Bisa. Tapi kalau ada satu metode yang ini nggak umum ya. Kalau yang tadi saya bilang itu umum. Jadi dikasih gelombang di kandung pedunya, dihancurin. Gelombang kejut. Ya, gelombang kejut. Batunya hancur, nanti kemudian batunya akan dibuang pelan-pelan ke usus kan. Bisa gitu. Bisa juga dioperasi langsung, tapi operasi tadi saya bilang sekantong-kantongnya dibuang. Bisa dengan 3 lubang doang, dilubangin 3, jadi luka operasinya ringan lah. Atau dibuka gede. Kalau buka gede ya mesti rawat. Satunya lagi itu, ini satu metode yang tidak konvensional, itu di Cina. Di Cina tuh ada dokter yang melakukannya dengan cara, ini batunya kan kebanyakan batu kolesterol nih. Kolesterol itu kalau dikasih ether, dietil ether,
itu bisa larut, Franky. Jadi dari luar dengan pakai USG ditusuk kandung situnya, terus dikasih di ethyl ether, dihancur. Dia bukan hancur, melarut. Seperti kamu taruh gula, taruh Sirup. gula ya dengan air gitu, melarut begitu. Memang orang Cina ayah-ayah wae, Dok ya. Ya enggak, tapi yang kayak begitu-begitu itu ininya mereka, tapi enggak, so far enggak masalah. Di ethyl ether Udah sering, Dok ya, itu dikerjainnya begitu ya. Iya, tapi masalahnya ya kalau negara barat ya enggak mengakui yang begitu. Jadi kalau itu dianggap non konvensional. oh. Jadi yang orang umum biasanya lakukan kayak tadi, Operasi dicomotin dikit-dikit. Nah, Kalau ya, enggak batunya, atau batnya itu udah sama pada kantong, sak kantong-kantongnya lah dibuang. Hmm. Nah, ada banyak orang teman-teman saya, aduh, gua udah operasi empedu nih. Ya terus gimana? Ya gua mau makan mesti makan dikit-dikit aja nih katanya. Jadi setiap kali ada lemak-lemak dia makannya dikit. Karena dia makan banyak, kadang-kadang jadi ujungnya mencret. Bisa mencret. Tapi begini, kalau dilihat sih sebenarnya sebagian besar orang yang sakit batu empedu, kecuali yang ada gejala tadi mual, muntah, kolik gitu ya. Sebagian besar sih nggak ada gejala. Nggak ada gejala sampai kemudian istilahnya dia ketemunya nggak sengaja. Waktu dia lagi sakit yang lain, di USG kelihatan ada batunya banyak gitu. Terus gimana? Ada gejala nggak? Kata dokter dia nggak apa-apa lah kalau nggak ada gejala. Jadi kalau nggak ada gejala mah nggak bisa diapa-apain. Oh, jangan dikutak-kutik deh kalau dia nggak ngerepotin gitu, Dok ya. Iya kan, sebenarnya kan dia bermasalah kalau dia mampet dari dalam kantong, dia masuk ke saluran, dia mampet di saluran. Nah, salurannya tuh yang menjerit tuh, yang jadi kolik, sakit lagi. Kalau yang sakit tuh sakit beneran, jadi bisa kadang-kadang sakit banget saya mendadak, kata dokter udah deh dioperasi aja langsung. Daripada dia berulang. Kalau kita nggak dioperasi, artinya sakit itu terus-terusan kambuh. Bisa kambuh-kambuhan. Bukan terusan kamu. Kambuh beneran, Dok. Iya kambuh. Nah, kambuh lagi gitu, Dok ya. Oh gitu, jadi istilahnya nyiksa tuh ya penyakit kayak gitu, Dok ya. Iya, balik-balik ke dokter sih. Dokter mah nggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak mau operasi gitu, kenapa? Orangnya udah tua. Ya cuman kambuhnya cuma sekali-sekali doang, ya udahlah, nggak ada masalah. Nah, ada nggak obat herbal, Dok, yang kayak gituan? Ada juga ya. Obat herbal ada, obat minum juga ada. Cuman kan tadi saya bilang makan waktu. Kalau obat minum makan waktu. Obat herbal ya adalah, tapi yang kayak begitu-begituan sebenarnya sih artinya ya kondisi yang nggak terlalu gawat-gawat banget gitu. Tapi kalau emang udah terjadi harus dibuang ya dibuang lah. Jadi artinya, Dok, yang sekarang otak saya tuh mikir gini, itu kan kita tadi udah ketemu cara apa sebabnya kenapa, kemudian juga kita udah ketemu pengobatannya. Nah, pencegahannya nih, Dok. Ya itu masalahnya satu ya, itu dia ada penyebabnya juga. Salah satu tuh faktor tuh perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Oh, jadi gender pengaruh nih, Dok ya? Ya, satu. Yang kedua, keturunan pengaruh. Ada orang keluarga kita yang sakit batu empedu, dia kemungkinan batu empedu juga lebih besar. Kenapa perempuan, Dok? Hah? Kenapa perempuan? Ya tanya batunya lah. Sukanya sama siapa gitu, Dok? Ya. Ntar saya tanya, Dok. Ya tanya dia batunya lah. Yang kedua tuh ada riwayat keluarga. Jadi kalau keluarganya begitu, ya berarti dia ada kemungkinan juga seperti itu. Jadi kalau seperti saya kan suka makan kacang mede, kacang Medan, kacang Bogor. Itu kan mengandung lemak tuh, Dok ya. Pasti kan kalau kacang, Dok ya. Itu merangsang si empedu menggunakan cairan tadi, Dok ya. Ya. Kalau gitu saya terusin nih makan kacang, Dok. Nah, iya itu. Terus apa lagi? Orang gemuk. Orang gemuk kemungkinan kena batu empedu lebih gede. Lah kan dia makannya banyak kalau orang gemuk biasanya, Dok. Kolesterolnya banyak. Oh, oke. Jadi kolesterolnya dia makan banyak, kemungkinan kita tidak tahu urusannya gimana. Kemungkinan kolesterol itu melimpah-limpah sampai masuk ke dalam situ. Jadi membentuk batu kolesterol di dalam situ. Jadi monyet jarang yang sakit empedu, Dok. Nggak tahu, saya belum tanya monyet. Karena monyet makan kacang-kacangan seneng dia, Dok, kayak saya gitu, Dok.
Jadi begitu. Nah, biasanya sih kalau kayak gitu larangannya apa? Ya larangannya jangan makan makanan yang terlalu berlemak. Maksudnya ya makan yang biasa-biasa aja lah. Jangan yang terlalu berlemak, makan daging merah itu kurangin. Makan serat lebih banyak, minum air lebih banyak, dan kurusin badan. Jadi si empedu itu nempelnya di hati pertama, Dok ya. Ya. Nempelnya di hati, kerjasamanya sama si usus 12 jari. Dan Nyemplungin dibentuknya di hati yang membentuk dia. Sel darah merah dihancurin di hati, sisanya itu hasil pemecahannya itu dibuang ke empedu. Tapi di empedu disuruh kerja lagi untuk menghancurkan lemak gitu. Oh. Dok, kalau misalnya kita sakit-sakit ditonjok orang tuh, Dok. Kan tadi dokter bilang tempatnya di sini. Kan kalau orang ditonjok di sini bisa sampai pingsan tuh, Dok. Kalau kenanya pas. Iya. Apa itu yang kena di situ kena empedunya? Enggak, dia empedu itu di bagian belakang. Oke. Jadi nggak depan impact tuh langsung. liver. Enggak. Di depan tuh liver. Kalau pas di ulu hati itu ada lambung. Yang kena tuh lambung. Sini, Dok, di bagian kan sorry, Dok, saya agak melenceng dari topik. Tapi karena tadi dokter sebutin di tengah dan empedu itu nyali katanya. Orang kalau ketonjok nyalinya sini bukan empedu sebenarnya yang kena, Dok ya. Lambung ya. Itu bisa orang kelepak-kelepak tuh, Dok ya. Iya, lambung itu kalau di depan ya dia bisa muntah. Tapi di depannya lambung itu ada hati. Hati yang kena. Iya, hati yang kena. Hati bisa robek kalau hatinya Kena tulang. Iya. Kena keputuk kalau hatinya besar. Tapi hati itu sendiri juga sebagian besar dilindungi sama iga. Sebagian besar hati itu ada di balik iga. Jadi dia sendiri sih kalau trauma dari luar sih jarang ya. Empedu yang saya agak mau coba cari tahu nanti di Google, Dok, kenapa sukanya perempuan itu kok genit banget sama perempuan ya? Nanti saya tanya sama si batu, Dok. Tapi batunya bagus loh. Saya tuh kalau pas ada otopsi ada begitu. Itu mengkilat atau butek? Mengkilat. Transparan. Iya. Kalau dia masih baru dia masih butek. Tapi kalau yang dia udah lama gitu ya, mungkin saking gesek gitu jadi mengkilap. Licin bagus. Kalau kena air aja dia nggak lumer ya? Enggak. Kena minyak? Enggak. Kena alkohol? Belum tahu, Dok. Enggak tahu. Ya itu katanya sih kalau kena ether katanya bisa lumer kan? Ya coba aja, Dok. Daripada beli emerald mahal-mahal, Dok. Saya ada tuh masih punya persediaan tuh. Saya hobi mau gitu. Kata murid saya, buat apaan dokter ya? Buat bikin batu cincin. Kalau pas ketemu itu bagus loh. Itu satu batu ya, ada satu batu lagi yang bagus. Itu batu ginjal. Batu ginjal tuh warnanya apa sih, Dok? Putih. Tapi kalau batu ginjal tuh permukaannya kasar. Ada batu ginjal yang sampai bentuknya itu seperti kayak tanduk rusa, Franky. Bercabang-cabang gitu. Steckhorn namanya. Kan keren. Iya keren, tapi kalau kebayang tuh di dalam ginjal kalau dia nancap kemana-mana udah berhenti kan dia kan. Iya. Oke, jadi si empedu ini kita serba salah nih, Dok ya. Artinya bukan serba salah. Di situ ada gunanya, tapi kita jarang makan yang mengandung lemak juga akibatnya justru nggak bagus, kelebihan nggak bagus. Jadi yang secukupnya aja makan lemaknya, Dok ya. Dan ini kalau dibuang sebenarnya nggak fatal sih ya. Nggak apa-apa. Cuman kan saya bilang nggak enak jadi aja hidupnya. Gimana gitu ya? Iya, saya dikit-dikit aja, jangan banyak makan minyak banyak-banyak. Karena kalau makan minyak banyak-banyak, mencret saya katanya. Mencretannya itu berminyak. Oh, ada nggak orang transplantasi empedu? Nggak buat apaan? Nggak ada empedu juga kita nggak kena apa-apa. Ya kan supaya makan enak masih bisa, Dok. Ya siapa tahu orang Cina saking pinternya bikin transplantasi pakai empedu babi lagi gitu kan. Nah, kalau empedu tuh yang banyak laku tuh empedu beruang kayak. Itu di obat-obat Cina tuh ada empedu beruang dipakai. Katanya buat obat. Barangkali ya makanya. Buat obat kencing manis katanya. Saya tuh itu rasanya pahit banget kayak. Saya tuh bingung sama masakan Cina. Suatu kali saya ke restoran Cina yang lumayan gede, bagus. Yang bikin saya ngeri apa, Dok? Coba.
cakar beruang ditaruh di etalasenya dia. Ada harganya itu buat diolah jadi makanan. Oh iya, makanya Ngeri banget. Makanya binatang apapun kalau ke sana tuh paling takut lagi. Habis dimakan. Ketemu orang Cina kabur aja. Oke dok. Jadi si empedu ini boleh dibilang nggak usah terlalu bikin kita khawatir. Tapi kalau kita mau nyaman hidup, jangan sampai dia ada penyakit, jangan sampai ada masalah dengan empedu kita, gitu dok ya. Ya, soalnya gini, empedu ini yang sakit empedu tuh sebenarnya orangnya cukup banyak. Cuman yang sampai gejala dan harus dioperasi itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Karena kita nggak terlalu care sama itu ya. Tapi kalau memang sampai akhirnya terpaksa harus dioperasi, selama dia masih kuat badannya, bisa operasi aja. Operasi dibuang empedunya juga nggak apa-apa. Ya, jadi artinya dia masih bisa berfungsi normal, nggak ada masalah daripada dia harus kolik dan ke dokter berkali-kali gara-gara batunya nyumbet gitu. Itu aja. Oke dok, ya mudah-mudahan yang lebih enak sih benernya hidup sehat lah dok ya. Iya. Makan enak. Kayak tadi kalau kebayang dok, tadi kita makan langsung kita bilang, yang ini jangan, terus kita makan masa air putih doang. Oke dok, ada yang lain dok yang masalah empedu ini dok? Jadi boleh kamera lihat lagi dok. Iya. Oke, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!